Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Apriani, NIM 1800003113. Di sini saya akan memberikan materi mata kuliah sastra perbandingan dengan membandingkan makalah Harmono-Kasiyun. Di dalam makalah tersebut membandingkan 3 novel, yaitu novel Kemarau, novel Al-Shikok 1, dan novel Entaidu. Mari belajar bersama. Di sini kita akan membahas 2 soal, yaitu tentang ruang lingkup dan sifat kajian yang digunakan dalam makalah ataupun artikel Harmono-Kasiyun. Ruang lingkup yang pertama yaitu ada tema. Di dalam 3 novel tersebut, baik novel Kemarau, Al-Shikok 1 maupun novel Entaidu membahas atau memiliki tema yaitu religius dan mistik. Selanjutnya yaitu buah pikiran. Di dalam novel tersebut sama-sama menceritakan kisah hidup orang yang mengalami salah langkah dalam kehidupannya dan melakukan perjalanan religius serta mengalami hal mistik dalam proses menuju religiusnya. Kemudian yang 3, gambaran perwatakan. Di dalam novel tersebut sama-sama memiliki tokoh yang bekerja keras, mudah terayu, dan tidak memiliki atau tidak bisa mengendalikan dirinya. Kemudian yang keempat yaitu alur yang digunakan dalam ketiga novel tersebut yaitu alur flashback. Berikut ini adalah ruang lingkup yang bisa dilihat dalam artikel Harmono-Kasiyun. Yang pertama yaitu proses yang menjadi seorang religius dialami oleh Sutan Duano dalam novel Kemarau kelihatannya sama dengan proses yang dialami oleh Pataeng Sagalas dalam novel Al-Shikok 1. Namun, berbeda dengan yang dialami oleh Usup dalam novel Entaidu. Untuk menjadi seorang yang religius, Sutan Duano dan Pataeng Sagalas mengalami peristiwa traumatik kematian keluarga yang dicintainya. Sutan Duano kehilangan istri dan bayi yang dilahirkannya, dan Pataeng Sagalas kehilangan seluruh keluarga yang terdiri dari kedua orang tua dan adiknya. Sedangkan pengalaman traumatik seperti itu tidak dialami oleh Usup dalam novel Entaidu. Perkenalkan, nama saya Anggun SS, NIM 1800003108. 2. Sutan Duano setelah mengalami peristiwa traumatik akibat kematian istri dan bayi yang dilahirkan istrinya, menjadi orang yang religius yang dengan tindakannya suka main perempuan dan mabuk-mabukan. Pataeng Sagalas dalam Al-Shikok justru pada awalnya menjadi orang yang religius dengan profesinya sebagai penyambung ayam. Sedang Usup dalam Entaidu sejak awal memang seorang yang religius. Ia tipe tokoh wirawan, tokoh yang mempunyai kelurahan di Pekerti. 3. Jumlah tiang dalam pembangunan surau dibuat gasal, karena gasal berarti satu berarti Tuhan yang esa. Jalan yang ditempuh Pataeng berbeda lagi, meskipun tujuan ketiga tokoh dalam 3 novel itu sama, yaitu untuk mencari cinta yang murni abadi, cinta kepada Sang Maha Pencipta, yang dilakukan Pataeng berdiam diri dari masjid ke masjid. 4. Pengalaman mistik dialami oleh Sutan Duano dalam Kemarau, Usup dalam Entaidu, dan Saman dalam Al-Shikok 1. Dalam bentuk yang berbeda-beda, Sutan Duano mendengar perkataan yang ditunjukkan kepadanya, tetapi tidak terlihat sosok orang itu. Dalam psikologi ada istilah penyakit jiwa skizofrenia yang gejalanya penderitanya mendengarkan suara-suara orang yang berbicara dengan dirinya. Tetapi dalam Kemarau, Sutan Duano bukan penderita skizofrenia.
suara itu didengarnya hanya sekali saja. Sultan Duano menduga suara itu suara Tuhan atau malaikatnya. Usup dalam novel Entaidu mempunyai pengalaman mistik tentang perlakuan alam terhadapnya, yaitu angin tiba-tiba datang berputar-putar di hadapannya dan menjadikan debu yang tebal melingkari dirinya, tetapi sama sekali tidak memasuki matanya. Dalam novel Ashidak 1, Saman mempunyai pengalaman mistik bertemu dengan keluarganya yang telah meninggal dalam mimpi. Dalam mimpinya, orang tua dan kakek neneknya cenderung menyalahkan kepada dirinya kehancuran pondok Teloe tua yang dirintis ayahnya. 5. Pengalaman mistik yang dialami oleh masing-masing tokoh dalam 3 novel dari 3 negara menunjukkan tingkat religiositas masing-masing tokoh. Sultan Duano dan Usup mendapat pengalaman mistik dalam peristiwa gaib yang dapat membangkitkan riak getaran hati nurani yang menunjukkan kedekatan dengan ilahi, karena kedua tokoh itu selalu berusaha dekat dengan Sang Khalik. Sebaliknya, Saman mendapat pengalaman mistik dalam mimpi-mimpi yang mengerikan karena banyak melakukan perbuatan dosa dan melanggar nilai-nilai religi. Ngelanjutin penjelasan teman saya sebelumnya, ruang lingkup yang ada di dalam artikel tersebut yaitu yang keenam, ciri religius penuntutan manusia ke arah lebih baik dinyatakan Sultan Duomo dalam Kemarau, bahwa tujuan hidup adalah kedamaian hati, tidak berbuat dosa, tidak banyak membuat pahala. Oleh karena itu, Sultan Duomo banyak berbuat baik dan menolong sesama. Hal yang sama dilakukan oleh Pataeng Segalas dalam Al-Sikoh, tetapi Pataeng Segalas lebih memfokuskan kegiatannya pada pengembangan pondok pesantren. Usup dan Entaidu lebih banyak bekerja. Ia hanya memberi contoh, tidak banyak bicara. Ia sepi, aing pamrih, rame aing gawe, bekerja keras tanpa pamrih. Yang ketujuh, Sultan Duomo dapat mencapai cinta mistik melalui bimbingan kakak iparnya yang bernama Haji Tumbijo, sedangkan Pataeng Segalas melalui bimbingan Labai Cucu. Yang kedelapan, Sultan Duomo dihadapkan pada suatu pilihan antara mempertahankan rumah tangga anaknya dan menceraikan ikatan suami istri kedua anaknya yang berbahagia. Usup Pataeng Segalas dihadapkan pada kesadisan perampok Siam yang membunuh semua anggota keluarganya, dan Usup dihadapkan pada sifat iri dengki tokoh antagonis yang selalu merongrongnya. Kesembilan, Tuhan seru sekalian alam, Allah yang Maha Agung, Allah Azza wa Jalla yang Maha Mulia, dan lain-lain. Dalam novel Ashiqoh dan Entaidu masing-masing ada tujuan sebutan untuk sebagai ekspresi bukti kepada Tuhan, sedangkan dalam novel Kemarau hanya ditentukan 3 sebutan ekspresi bakti kepada Tuhan. Sikap khidmat selaku ekspresi bakti kepada Tuhan dalam novel Kemarau lebih sederhana dibandingkan dengan novel Al-Syiqoh dan Entaidu. Yang ke-10, Sultan Duomo, tokoh dalam Kemarau, Nafis bekerja keras mengangkut air dari danau untuk menyirami tanaman sambil berdoa dalam setiap langkahnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Usup dalam Entaidu. Sikap ora et labora menunjukkan kedekatan manusia dengan Tuhan. Sikap ora et labora seperti itu dilakukan juga oleh Pataeng Segalas. Tetapi karena Pataeng sebagai pemuka agama, sikap itu dirasakan wajar. Dan yang terakhir ataupun yang ke-11 yaitu sikap melawan batin, melawan nafsu yang rendah dihadapi oleh masing-masing tokoh utama dalam 3 novel tersebut dalam bentuk yang berbeda. Sikap perjuangan batin melawan nafsu rendah yang dapat membawa kepada pengingkaran yang hak disebut juga mujahadah. Mujahadah dilakukan oleh Sultan Duano dan Patang Sagala
dalam menghadapi godaan wanita, sedangkan dalam Entaidu dilakukan usub dalam melawan rasa iri dan dengki. Masing-masing tokoh dalam 3 novel tersebut tidak semuanya dapat melawan nafsu yang rendah. Saman dalam novel Entaidu terjebak dalam perangkap nafsu rendah seorang wanita yang mengakibatkan hancurnya pondok yang dirintis oleh ayahnya. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 2 atau soal yang terakhir terkait dengan sifat kajian sastra bandingan. Sifat kajian sastra bandingan tergolong keilmuan yang tidak tertutup. Berbagai hal dapat menjadi materi sastra bandingan. Hal ini juga terlihat pada makalah Harmonokasiun, yaitu pengarang memberikan ilmu pengetahuan terkait psikologi dan ilmu pengetahuan terkait kepercayaan atau animisme atau ilmu sosial, di mana kedua ilmu tersebut tidak termasuk dalam ilmu sastra. Jadi bisa dikategorikan bahwa makalah Harmonokasiun termasuk memiliki sifat kajian interdisipliner, yaitu membandingkan antara teks sastra atau karya sastra dengan bidang ilmu yang lainnya. Demikianlah pemaparan materi yang bisa kami sampaikan terkait dengan materi sastra bandingan makalah Harmonokasiun. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.